Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube saya, Dwi Gandung Hartanto, dan masih di dalam konten pembelajaran belajar bersama Gandung. Oke, untuk kalian yang baru bergabung di sini, jangan lupa selalu lakukan like, subscribe, dan komen. Oke. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi mengenai pemrograman dasar. Dan pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah pemrograman komputer. Pada pembahasan pemrograman komputer, kita akan membahas mengenai algoritma dan lainnya. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak video berikut. Oke. Pada kesempatan kali ini kita masih di pembelajaran pemrograman dasar untuk pertemuan 2. Pembahasan ini akan kita bahas mengenai pemrograman komputer, di mana pada materi kali ini yang akan kita bahas ini adalah teknik penulisan algoritma. Tujuan pembelajaran ini masih sama seperti yang kemarin ya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian itu bisa menjelaskan dan menerapkan alur logika pemrograman komputer, kemudian mempraktikkan pembuatan alur logika pemrograman komputer, memahami dan menjelaskan perangkat lunak bahasa pemrograman, mempraktikkan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman, menjelaskan dan menerapkan alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer, membuat kode program dengan beberapa bahasa pemrograman sesuai dengan aturan. Dan yang terakhir adalah menggunakan perangkat lunak bahasa pemrograman. Untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas ini kompetensi pengetahuan, yakni menerapkan alur logika pemrograman komputer, memahami perangkat lunak bahasa pemrograman, menerapkan alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman, dan untuk prakteknya adalah atau nilai keterampilan itu membuat alur logika pemrograman komputer, melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman, dan menulis kode pemrograman sesuai dengan aturan dan sintaksis bahasa pemrograman. Oke, yang pertama kita akan bahas ini ketika kita bicara seorang programmer ya, seorang programmer mesin komputer, dia harus mengerti mengenai konsep algoritma dan merancangnya sesuai dengan metode penulisan. Seperti dia harus mampu menggunakan bahasa alami atau natural language seperti bahasa Indonesia, Inggris, atau lainnya. Kemudian harus mampu menggunakan notasi pseudocode atau kode semu. Dan yang terakhir itu harus mampu menggunakan bagan alir dokumen atau yang disebut dengan flowchart. Untuk bahasa natural, ini adalah salah satu algoritma yang paling mudah dipahami oleh orang awam. Kenapa? Karena hanya menggunakan bahasa natural, bahasa manusia. Hal tersebut karena bahasa natural ini menggunakan bahasa sehari-hari yang sangat mudah dipahami. Nah, untuk contoh algoritma dengan bahasa natural ini seperti petunjuk penggunaan barang elektronik. Ketika kita membeli elektronik, di dalamnya ada buku petunjuknya. Nah, itu adalah salah satu contoh algoritma dengan menggunakan bahasa natural. Kalau misalkan barang tersebut dijual di Indonesia, maka bahasanya akan disediakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jika dijual di beberapa negara dengan bahasa yang berbeda-beda, secara otomatis petunjuknya di situ akan disajikan dalam banyak bentuk bahasa atau multilingual, ya. Karena ketika kita bicara algoritma yang baik, itu adalah algoritma yang dapat dipahami dan dijalankan oleh si penggunanya. Nah, untuk penyajian algoritma dalam bahasa natural, ini menggunakan kalimat deskriptif. Penyajian algoritma ini sangat cocok untuk algoritma yang singkat, ya. Jadi bahasa natural baik digunakan untuk algoritma yang singkat. Tapi algoritma ini sedikit sulit digunakan untuk algoritma yang berskala besar. Contoh penyajian algoritma
Ini ada contoh untuk menghitung luas lingkaran dengan menggunakan bahasa natural. Yang pertama dilakukan adalah menentukan nilai jari-jari. Kemudian setelah ditentukan nilai jari-jari, kita menghitung luas lingkaran dengan cara jari-jari dipangkatkan 2 lalu dikalikan dengan pi. Maka luas lingkaran ditemukan. Kemudian selesai. Jadi langkahnya untuk menghitung luas lingkaran adalah seperti itu. Menentukan nilai jari-jari, menghitung luas lingkaran dengan cara jari-jari dipangkatkan 2 lalu dikalikan dengan pi. Luas lingkaran ditemukan, selesai. Ya, itu singkat. Contoh untuk penyajian algoritma luas lingkaran. Yang selanjutnya adalah pseudocode. Ini berasal dari kata pseudo dan code, di mana artinya adalah kode semu atau menyerupai kode program yang sebenarnya. Nah, biasanya pseudocode ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan lebih ringkas daripada algoritma dengan bahasa natural. Kalau kita lihat ini, penulisan algoritma dengan pseudocode ini hampir menyerupai sebuah program, tapi tanpa ada atribut-atribut program. Seperti contohnya tidak ada tipe data dan lain sebagainya. Atau di sini hanya menuliskan proses intinya saja. Nah, untuk penulisan pseudocode ini ada aturannya. Yang pertama ini, judul algoritma merupakan bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan atau spesifikasi tentang algoritma tersebut. Kemudian, deklarasi ini merupakan bagian untuk mendefinisikan semua nama yang digunakan di dalam program. Nah, nama-nama itu bisa berupa nama konstanta, variabel, tipe, ya, variabel tipe, prosedur, dan fungsi. Nah, deskripsi ini merupakan bagian yang berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi, itu adalah aturan penulisan dari pseudocode. Oke, selanjutnya, pseudocode ini didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya, seperti contoh bahasa pemrograman BASIC, Fortran, ataupun Pascal. Nah, apabila contoh ditulis dalam pseudocode berbasis bahasa BASIC, maka akan bisa kita lihat seperti ini. Ya, contoh pseudocode pertama, start, kedua, read, alas, tinggi, ketiga, luas sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi, 4, print luas, 5, stop. Artinya begini, dari contoh ini, ketika program dimulai, yang pertama dilakukan adalah program akan membaca alas dan tinggi. Jadi ini bisa berupa masukan, input alas dan input tinggi. Setelah masukan itu kita isi atau kita masukkan, maka akan dimulailah penghitungan luas sesuai dengan proses, ya, sesuai dengan rumus yang kita siapkan pada proses, yaitu 0,5 kali alas kali tinggi. Nah, maka apa yang tadi kita masukkan itu akan dicetak. Setelah diproses akan print luas, cetak luas, gitu. Baru program berhenti, yaitu stop, gitu ya. Kalau kita lihat di atas itu berarti algoritma ini sudah sangat mirip dengan bahasa BASIC. Di sana ada catatan lagi, pernyataan seperti read dan print ini adalah sebuah keyword yang ada pada bahasa BASIC, yang masing-masing ini akan menggantikan kalimat baca data dan tampilkan atau cetak, gitu ya. Maka dengan menggunakan pseudocode ini proses penerjemahan dari algoritma ke kode pemrograman ini bisa menjadi lebih mudah karena hampir mendekati ke bahasa pemrogramannya. Ini ada salah satu contoh lagi, ya, contoh algoritma menggunakan pseudocode. Ini algoritma menghitung volume kerucut. Di atas itu ada pernyataan. Ini menunjukkan informasi bahwa algoritma yang digunakan untuk menghitung volume kerucut.
Deklarasi. Pertama deklarasikan dulu jari-jari, itu adalah float, tinggi bentuknya float, volume itu float. Sementara pi itu 3,14. Kemudian deskripsi yang kedua ya, read jari-jari, read tinggi, kemudian volume. Di sini terjadi proses. P kali R 2 dikali T. Write volume N ya. Jadi kalau di sini lebih ke arah bahasa pemrograman, lebih mirip bahasa pemrograman karena di sana ada pendeklarasiannya ya, deklarasikan. Kita mendeklarasikan dulu jari-jarinya, tingginya, volumenya. Tuh ya. Baru setelah itu terjadilah penghitungan. Apa yang sudah dimasukkan tadi, nilai jari-jari, nilai tinggi, kemudian bahkan dihitung dengan volume, rumus yang sudah ditentukan. Baru setelah dimasukkan, diproses, maka akan ditampilkan dengan write. Tampilkan volume. Setelah itu program selesai. Selanjutnya adalah flowchart. Flowchart ini merupakan penulisan algoritma dengan menggunakan simbol-simbol. Simbol yang sudah menjadi standar yang ada di dunia komputer. Flowchart ini berfungsi untuk menggambarkan alur algoritma menggunakan diagram supaya bisa diperjelas langkah-langkah dalam proses penyelesaian algoritmanya. Aplikasi yang digunakan untuk membuat flowchart ini diantaranya Microsoft Word, Visio, Lucidchart, dan lain sebagainya. Tapi biasanya yang umum banyak dipakai adalah Visio ya. Nah, untuk jenis-jenis flowchart ini bisa dibagi dua. Yang pertama, sistem flowchart. Sistem flowchart ini menggambarkan urutan operasi pemrosesan data, baik secara manual maupun dengan menggunakan komputer. Kemudian di sana akan diberikan juga aliran data, yaitu file yang digunakan selama proses dan pengontrolannya. Itu untuk sistem flowchart. Nah, simbol-simbol yang digunakan di dalam sistem flowchart ini diantaranya, yang pertama itu adalah storage data. Ini menandakan sebagai sebuah media penyimpanan, misalkan hard disk atau media penyimpanan lainnya. Yang kedua itu adalah sequential access storage. Ini adalah media penyimpanan data berupa pita yang dibaca berurutan, berurut. Kemudian ada punch tab, ini menunjukkan mesin pembolong pita. Kemudian magnetic disk, ini adalah media penyimpanan data seperti misalkan floppy disk. Kemudian ada direct access storage, ini media penyimpanan data yang dapat dibaca atau disimpan secara acak. Kemudian ada card ya. Card ini adalah sumber data berasal dari kartu data. Kemudian ada display. Ini media untuk melihat hasil proses di layar atau di monitor. Kemudian yang terakhir itu ada dokumen, di mana dokumen ini menunjukkan data yang akan dicetak ke kertas melalui mesin printer. Ini adalah beberapa contoh simbol dari sistem flowchart. Kemudian, kalau tadi kita bicara sistem flowchart, maka yang kedua ini adalah program flowchart. Program flowchart ini merupakan bagan dengan simbol-simbol yang menggambarkan detail proses dan hubungan suatu proses dengan proses lainnya di dalam sebuah program. Simbolnya seperti apa? Kalian bisa lihat di sana. Yang pertama itu adalah kita sebut dengan nama terminator, di mana terminator ini akan menunjukkan awal dan akhir dari sebuah alur program flowchart. Yang kedua itu adalah read or write. Ini menunjukkan sumber data yang akan diproses, ya, menunjukkan data yang akan dicetak. Selanjutnya berikutnya proses. Ini menunjukkan proses seperti perhitungan aritmatika atau penulisan suatu formula. Kemudian ada subprogram. Ini menunjukkan subprogram yang akan diproses dapat berupa prosedur ataupun function.
Yang selanjutnya adalah bola ketupat itu disebut dengan nama decision. Ini menunjukkan suatu proses evaluasi atau pemeriksaan terhadap nilai data dengan operator relasi. Biasanya untuk decision ini akan bernilai true or false ya. Kemudian off-page connector. Ini menunjukkan tanda sambungan dari suatu flowchart untuk halaman kertas yang berbeda. Jadi fungsinya ini adalah sebagai penghubung atau konektor ya, sama seperti yang bulat itu. Hanya saja ini akan digunakan ketika flowchart sambungannya itu tidak berada di dalam satu kertas, tapi ada di lembaran kertas yang lain, ya. Selanjutnya adalah preparation. Ini menunjukkan deklarasi atau pemesanan variabel atau konstanta. Kemudian konektor. Konektor ini menunjukkan tanda sambungan dari satu flowchart pada satu halaman kertas. Sama ya, ini konektor ini mirip dengan off page, hanya saja dia akan menghubungkan flowchart yang hanya ada di dalam kertas yang sama, ya, di dalam satu kertas atau lembar yang sama. Oke. Ketika membuat flowchart ya, ini ada beberapa pedoman yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah flowchart ini sebaiknya digambar dari atas ke bawah ya. Pada kertas atau pada sebuah lembar kerja kita harus membuat flowchart dari atas ke bawah. Kemudian kegiatan di dalam flowchart ini harus ditunjukkan dengan jelas ya. Arah panah dan lain sebagainya itu ya harus dengan jelas. Kemudian harus ditunjukkan dari mana kegiatan dimulai dan di mana kegiatan akan berakhir. Jadi harus jelas di mana start dan end-nya. Masing-masing kegiatan di dalam flowchart ini sebaiknya menggunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan. Kemudian, masing-masing kegiatan di dalam flowchart harus di dalam urutan yang tepat. Selanjutnya, kegiatan yang terpotong dan akan disambungkan ke tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung yang benar. Yang terakhir ini adalah gunakanlah simbol-simbol alir yang standar ya, yang memang sudah digunakan dan menjadi satu ketentuan untuk ilmu komputer di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat ini ada 3 contoh. 3 contoh untuk penulisan atau pembuatan flowchart. Contoh yang pertama ini adalah menghitung luas lingkaran. Mulai ya. Masukkan R. Itu kan tanda di mana kita harus membaca atau menulis gitu ya. Masukkan R, kita diperintah untuk memasukkan nilai R. Kemudian berikutnya itu adalah proses ya. Pi itu 3,14. Maka luas Pi kali R kali R. Setelah diproses, dihitung, maka tulis L atau tampilkan L. Setelah itu selesai. Itu untuk menghitung luas lingkaran. Kemudian, yang kedua itu kita coba lihat menghitung luas persegi panjang. Di mana luas persegi panjang itu adalah rumusnya luas sama dengan panjang kali lebar. Maka ketika kita ingin membuat sebuah programnya, kita buat yang pertama itu adalah sebuah inputan. Baca panjang atau masukkan panjang. Selanjutnya, baca lebar atau masukkan lebar. Baru dilakukan proses, ya, hitung. Di mana proses ini akan menghitung untuk mencari luas. Di mana rumusnya adalah panjang kali lebar. Setelah diproses, maka akan ditampilkan. Tampilkan luas. Baru program selesai. Kemudian yang terakhir ini adalah menentukan bilangan ganjil atau genap. Di sini ada sebuah decision ya. Ada sebuah decision. Mulai masukkan bilangan bulat. Kemudian diproses bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Maka jika hasil bagi sama dengan 0 itu genap. Jika memang hasil baginya adalah genap,
maka selesai. Tapi jika hasil baginya tidak sama dengan 0, maka dia adalah bilangan ganjil gitu ya. Jadi setelah proses menuju ke decision, di dalam decision hasilnya itu tidak 0, maka yang ditampilkan adalah ganjil. Tapi jika di dalam decision yang dihasilkan adalah nilainya 0, maka yang ditampilkan adalah nilai informasi genap. Nah, program akan berhenti atau selesai sesuai dengan sisa baginya, yang nantinya dia akan menampilkan ganjil atau genap gitu ya. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Selanjutnya adalah tugas untuk kalian kerjakan. Ada 3 soal ya, 3 soal. Silakan nanti kalian bisa lakukan pertanyaan atau browsing di internet atau lain sebagainya untuk mencari bantuan dalam proses pengerjaan. Di situ kalian diminta untuk membuat sebuah algoritma dengan bahasa natural. Ya, yang kedua diminta untuk membuat algoritma dengan pseudocode. Yang ketiga adalah dengan flowchart. Terserah kalian mau membuat proses apa saja ya, apakah menghitung luas apa, atau proses membuat apa, terserah ya. Nah, untuk pengerjaannya silakan kalian menggunakan aplikasi ya. Kalian boleh di WPS Office ataupun Microsoft Word ya. Pengumpulannya tetap kalian kumpulkan dengan menggunakan Google Classroom. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk mengikuti pembelajaran ini. Ya, kita ketemu lagi pada pembahasan berikutnya. Oke, terima kasih. Baik, setelah kegiatan pembelajaran kita tadi, bagaimana? Mudah bukan? Dan saya yakin kalian semua bisa memahaminya. Dengan berakhirnya pembahasan pada kali ini, maka berakhir juga pertemuan kita. Kita ketemu lagi pada pembahasan yang lainnya. Jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.